Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarto. Saya mengajar di Departemen Metalurgi dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada hari ini saya akan jelaskan mengenai bidang saya, yaitu teknologi dan profesi bidang penyambungan material dalam menghasilkan SDM yang unggul. Kita tahu bahwa di dalam proses penyambungan banyak hal yang kita lihat di sekitar kita. Beberapa struktur yang disambung dengan proses pengelasan seperti saluran pipa yang membawa air bersih, kemudian menara tower menjadi bangunan perkotaan, kemudian mobil dan bus yang membawa orang ke tempat tujuan. Penyambungan material hampir diperlukan dalam setiap aspek kehidupan. Bila komponen material yang diinginkan tidak dapat dibuat melalui proses fabrikasi lain seperti pengecoran, penempaan, maupun pencanaian, maka proses ini sangat-sangat penting mengingat industri manufaktur saat ini sangat-sangat memerlukan di dalam proses pembuatan komponen yang diperlukan untuk kehidupan modern saat ini. Kita tahu hampir semua produk membutuhkan proses joining dan welding dalam manufakturnya. Seperti kita lihat dari mulai yang paling besar yaitu kapal Queen Mary, lalu Titanic, lalu Airbus 380, mobil, bus, maupun roket dan juga Tokyo Sky 3 contohnya sebagai broadcasting menggunakan joining dan welding. Antara lain juga yang paling kecil kita tahu iPhone, ya, di dalamnya kita bongkar, kita lihat ada penyambungan proses-proses seperti soldering, ya. Jadi ini saya katakan hampir semua produk dilakukan proses penyambungan. Nah, adapun klasifikasi dalam proses metode penyambungan ada yang namanya welding, ada yang namanya mechanical fastening, ada yang namanya adhesive bonding, tetapi dalam hal ini saya fokus ke welding di mana ada fusion, solid state, brazing, dan soldering. Kita tahu kalau kita lihat proses fusion welding atau pengelasan logam, kita preparasi dengan proses V-group misalnya, kemudian kita las, dan akhirnya menjadi suatu sambungan. Dan sambungan ini disebut dengan weld metal. Nah, ada proses yang namanya pressure welding. Logamnya didekatkan, kemudian dilakukan pemanasan, lalu ditekan, makalah terjadi penyambungan. Demikian juga dengan proses brazing ataupun soldering, di mana logamnya tidak meleleh, logam induknya, tetapi kita panaskan lebih dahulu, lalu tempelkan filler material yang memiliki titik leleh yang rendah, lalu terjadi penyambungan. Jadi proses-proses ini pada prinsipnya adalah proses penyambungan material. Nah, di dalam proses penyambungan material, tentunya kita amati struktur mikronya secara metalurgi, dari mulai persiapan, kemudian menjadi las-lasan, dan dari las-lasan inilah kita amati efek daripada welding, apakah terjadi cacat-cacat ataukah memang tanpa cacat dan memiliki kualitas yang baik. Jadi diamati dari mulai logam induk, khasnya, dan juga kampuh las. Seperti kita ketahui bahwa proses penyambungan logam terdiri dari beberapa jenis seperti SMAW, TIG, MIG, flux core arc welding, submerged arc welding, laser beam welding, ya, dan juga electron beam welding dan underwater welding. Jadi proses-proses ini kita lihat sangat-sangat bervariasi tergantung dengan aplikasinya. Di industri otomotif misalnya, tangki untuk bensinnya itu dilakukan proses penyambungan dengan GMAW, dengan robot, khususnya untuk fuel tank, tempat menyimpan bahan bakar, dengan menggunakan robot. Kemudian juga ada pengelasan sinar laser yang saat ini banyak dipakai di industri otomotif di beberapa belahan dunia seperti Korea, Jepang,
maupun Eropa, di mana laser itu sebenarnya adalah light amplification stimulated emission of radiation. Cahayanya bisa melelehkan logam dengan sinar laser ini. Teknologi berikutnya adalah electron beam welding, di mana proses ini sangat presisi sekali, di mana persen rasio daripada kedalamannya itu sangat-sangat dalam dibandingkan dengan TIG yang seperti ditampilkan di layar. Kita lihat distorsinya juga kecil, tidak ada kontaminasi, sangat cepat, presisi, dan energinya rendah. Namun harganya sangat mahal dan keterbatasan daripada material yang akan disambu. Laser yang paling umum di industri otomotif misalnya resistance spot welding. Nah, ini adalah paling banyak diaplikasikan di dalam otomotif. Ya, berikutnya kita lihat bahwa sambungannya sangat cepat sekali. Dalam tiap titik itu dilakukan proses penyambungan dengan peralatan yang cukup sederhana dan mudah diaplikasikan dan waktunya cepat sekali. Kemudian teknologi saat tahun 1991 ditemukanlah di United Kingdom proses pengelasan yang memang dilakukan untuk mengelas logam yang sulit untuk dilas seperti aluminium. Jadi prosesnya melakukan friction stir welding atau pengadukan, di mana proses ini tidak menyebabkan fusi, tetapi hasilnya pun sangat baik. Disebut juga green process karena tidak menimbulkan asap, kemudian juga cahaya yang menyilaukan karena hanya prosesnya dengan cara friksi. Ya. Yang terakhir mungkin underwater welding. Nah, ini proses ini biasanya dilakukan untuk merepair atau memperbaiki struktur-struktur yang ada di dalam air, khususnya di laut, sehingga prosesnya mudah dilakukan. Tetapi memang perlu personil yang kompeten, khususnya di pengelasan dengan juga keahlian untuk menyelam di dalam air. Secara keseluruhan, persyaratan kualitas lasan atau quality requirement in welding itu distandarkan di dalam ISO dari mulai welding prosedurnya, welding coordination-nya atau personilnya, sampai dengan pengujian untuk juru lasnya atau welder. Di bidang pengelasan ini memang ada organisasi yang sudah mendunia, di mana namanya IIW atau International Institute of Welding, di mana kompetensinya seorang koordinator las itu ada yang namanya International Welding Engineer, International Welding Technologist, International Welding Specialist, International Welding Practitioner, dan International Welding Inspection Personnel, dan terakhir adalah International Welder. Dan ini diadopsi oleh Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang pengelasan menurut Badan Nasional Sertifikasi Personil di Indonesia, seperti welding engineer, welding supervisor, foreman, sampai dengan welder. Demikian presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.